Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa dan kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kami pada malam hari ini untuk memberikan tanggapan atau komentar terkait topik yang tengah kami bicarakan. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung dengan salah seorang pemirsa kami yaitu Pak Rudi dari Jakarta. Selamat malam Pak Rudi. Halo, selamat malam Berita Satu. Selamat malam, silakan Pak Rudi. Kalau menurut saya bagus sekali itu kalau Jokowi misal ya ini partai-partainya presiden dibentuk ya bagus sekali lah. Soalnya kan kalau saya lihat Jokowi di PDI aja kayaknya nggak terlalu dihargai itu, ya kan. Jadi sekiranya kalau mau jalan aja mesti Bu Mega duluan baru Jokowi, udah gitu dia selaku presiden ya dia selalu nunduk di depan Bu Mega, ya kan. Lebih bagus itu. Jadi misal bagus kalau misal dia yang bentuk partai, nah partai ini benar-benar sokong dia sepenuhnya. Saya yakin figur Jokowi yang istilahnya super untuk saat ini itu sangat bagus loh. Ya, belum ada itu. Yang selain Jokowi itu belum ada kalau saya lihat. Ya, oke, baik, selamat Pak. Kalau memang ini partainya Jokowi, selamat Pak. Saya ucapkan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi sudah bergabung bersama kami. Partainya Jokowi, benar Pak? Seperti saya katakan tadi bahwa ini bukan partainya Pak Jokowi, tidak diperintah juga oleh Pak Jokowi. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak dengan Pak Jokowi? Beliau tahu nggak akan ada PIKA gitu? Yang jelas ini inisiatif para pendukung Pak Jokowi yang berhimpun sejak pemilihan wali kota pertama, dan saya termasuk generasi pendukung beliau sejak wali kota yang pertama. Ya, saya turut serta juga mendampingi beliau dalam proses beliau masuk ke politik. Kemudian di pilkada yang kedua di Solo, kemudian di Pilgub, di Pilpres, kawan-kawan ini berhimpun dan bersepakat untuk membentuk partai. Partai yang akan mewakili kepentingan kami rakyat. Jadi kami tidak mengklaim bahwa kami mewakili kepentingan rakyat ya Mbak Ani. Karena kami inilah rakyat. Faktanya apa? Teman-teman media ini kan mencari tokohnya siapa di belakang PK. Kan nggak ketemu. Tidak ada tokoh. Ini memang strateginya seperti itu? Tidak ada tokoh. Itu bukan bagian dari strategi dalam pengertian apa ya, akal-akalan gitu ya. Ini natural sekali Mbak. Jadi alamiah saja kami sekelompok orang-orang dewasa profesional berhimpun, bahkan beberapa orang yang dulu riwayatnya golput sekarang punya alasan gitu mengapa saya harus datang ke TPS, karena ada figur orang bernama Pak Jokowi. Tapi apakah ini nantinya akan jadi kendaraan Jokowi untuk Pilpres 2019? Kami tidak berbicara terlalu jauh dan berandai-andai. Jadi kami ini kan orang-orang kerja yang terbiasa bekerja itu bertahap ya. Jadi sekarang di depan mata kita persyaratan dari Undang-Undang Parpol yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu mensyaratkan banyak persyaratan seperti yang Mbak sebut tadi. Jadi kami lebih baik fokus di situ. Kami tidak berandai-andai nanti 2019 bagaimana. Ya, tapi ada target dong 2019. Targetnya apa? Targetnya tentu saja ikut pemilu ya, ikut pemilu, dan nanti soal hasilnya saya ditanya targetnya berapa persen, itu kan terserah rakyat. Ya. Apakah rakyat percaya kepada PIKA, apakah rakyat percaya bahwa mereka terwakili, karena dari survei yang kami baca kan 92% masyarakat tidak percaya kepada partai yang ada. Kan kita saksikan setiap hari kan ada pertengkaran, ada konflik di... Oke, jadi Anda optimistis bisa mendapatkan banyak orang dengan cita-cita yang sama, 92% itu setidaknya? Cita-cita kami lolos Kumham dulu, ya, kita lolos Kumham dulu. Optimistis akan lolos? Tentunya kalau bekerja harus optimis ya Mbak. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Kumham bisa berlaku adil kepada partai-partai baru ya. Tidak ada tambahan-tambahan syarat yang dulu di masa lalu kan ada, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Sedangkan Presiden Jokowi kan kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu kan. Kami akan melihat apakah Kementerian Kumham juga menerapkan hal yang sama yang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi, mempermudah birokrasi, ya, tidak menambah-nambah persyaratan sehingga itu akan mempersulit partai-partai baru. Oke, pendanaan partainya dari mana Pak? Kita bersepakat bahwa kita percaya bahwa bangsa kita ini kan punya filosofi gotong royong yang sekarang sudah hilang. Nah, kami percaya, contohnya gini Mbak, kalau di Dewan Pengurus Pusat
Partai Indonesia Kerja itu ada 100 orang gitu ya. 100 orang ini seperti saya sampaikan tadi, kriterianya kan orang-orang dewasa profesional. Kalau patungan masing-masing 5 juta misalnya gitu, ya kan bukan terlalu berat lah 5 juta ya untuk seorang profesional. Itu kan dapat 500 juta, Mbak. Kalau patungannya ditambahkan dikit 10 juta, dari 100 orang kan sudah 1 miliar. Dan kami ini orang-orang yang terbiasa bekerja, yang tidak terlalu terikat pada formalitas. Jadi kalau esensinya partai itu kan berserikat berkumpul, bertemu dengan teman-teman. Jadi kalau ekstrimnya rapat itu hanya segelas air putih kan ya nggak apa-apa. Berserikat berkumpul tapi juga ada tujuannya kan Pak? Betul. Ya. Dan berserikat berkumpul itu kan dijamin oleh konstitusi. Ya. Kami ini sedang melaksanakan hak konstitusi kami sebagai warga negara. Hak berserikat berkumpul itu dijamin oleh konstitusi. Dan ini kami sepakat untuk melakukan itu. Ya, PIKA menjadi perhatian publik sejak deklarasi ya Pak ya, juga sejak daftar di Kumham kemarin. Nah, sudah ada respon dari Pak Jokowi sendiri terkait keberadaan PIKA? Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa PIKA didirikan atas inisiatif sekelompok warga negara yang di waktu lalunya memiliki sikap politik mendukung Pak Jokowi. Jadi kami tidak terlalu tertarik untuk membicarakan bagaimana sikap Presiden Jokowi. Yang jelas PIKA ini didirikan oleh sekelompok orang yang sikap politiknya mendukung Presiden Jokowi dan sudah teruji sampai 4 kali. Dan tentunya kami bersepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Sampai 2019? Sampai 2019 dan sampai selesai giliran beliau. Oke, tadi salah satu tujuannya yang pertama adalah ikut pemilu 2019. Betul, setelah itu? Ya kan masih lama 2019. Ini energi kita sedang kita curahkan untuk konsolidasi kader-kader dari Aceh sampai Papua untuk memastikan bahwa kita memenuhi persyaratan undang-undang parpol. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya. Pendiri PIKA adalah sekali lagi profesional, dewasa gitu. Yang hasil baca saya juga ini ada sebagian besar yang berlatar belakang pendidikan di luar negeri, lalu juga berkarya di luar negeri. Betul begitu Pak? Betul Pak. Betul. Tapi apakah artinya ada kepentingan asing di sini? Oh, tidak ada sama sekali. Orang yang sekolah di luar negeri itu kan tidak berarti dia berjiwa asing ya. Ada banyak sekali orang-orang lulusan luar negeri yang jiwanya merah putihnya jauh lebih tebal ya. Sebut saja misalnya musikus kecil Joey Alexander kan, tinggalnya di New York City kan. Apakah kita juga ngecap dia orang liberal gitu kan? Enggak juga ya, enggak juga. Saya sendiri lulusan dari Bandung, dari ITB, kawan-kawan saya banyak dari Gajah Mada, dari UI. Jadi Indonesia ini kan sepakat Bhinneka Tunggal Ika nih. Apa salahnya kalau seorang lulusan dari MIT, dari Boston, dari UCLA bergabung, bersepakat dengan teman-teman lulusan dalam negeri membangun republik ini. Oke. Ada yang menyatakan bahwa PIKA ini mendompleng popularitas Jokowi. Komentar Anda? Saya sepakat dengan prinsip Pak Jokowi bahwa beliau menetapkan bahwa kabinet beliau itu bukan kabinet wacana, ya, tapi ini kabinet kerja. Kerja. Partai kami ini Partai Indonesia Kerja. Kami tidak ada waktu melayani orang-orang yang menuduh. Bahkan secara pribadi saya menyikapi orang-orang yang menuduh, memfitnah itu menjadi berkah buat saya. Oke, baik Pak Hartoko, terima kasih banyak atas kehadirannya di Berita Satu TV dalam acara Prime Time malam hari ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan. Kali ini saya akan bergabung dengan Ketua Umum Projo, yaitu Bapak Budi Aris Setiadi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama Prime Time Talk.